profil lulusan dari program studi pendidikan vokasional teknik mesin adalah pendidik ya, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang praktisi industri dan wirausaha. Pengalaman kemarin untuk teman-teman alumni yang mendaftar CPNS, alhamdulillah semuanya keterima. Tidak ada satupun yang tidak masuk gitu ya. Yang mendaftar P3K kemarin, alhamdulillah dari alumni PVTM semuanya masuk. Untuk praktisi industri, kami juga alumni-alumni sudah banyak berkontribusi ya di bidang manufaktur, kemudian di bidang trainernya gitu ya. Kemudian untuk wirausaha juga kami dari alumni banyak yang sudah punya bengkel mobil, bengkel motor seperti itu, dan ini membuktikan bahwa semangat kami untuk mencetak lulusan yang memang kami berupaya agar bisa profil lulusannya tercapai seperti itu melalui pendidikan yang kami selenggarakan seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat FKIP. Kembali lagi dengan saya Bilqis Sifahusaini selaku host podcast FKIP. Nah, di sini saya sudah bersama Ketua Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, kita perkenalkan dulu ya. Nama beliau adalah Bapak Sulaiman Deni Ramdhani MPD selaku Ketua Jurusan dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Dalam kesempatan ini saya sangat senang Pak, saya punya kesempatan untuk bisa ngobrol lebih jauh terkait jurusan pendidikan vokasional teknik mesin ini. Mungkin langsung saja sih Pak, apa sih Pak sebetulnya tujuan dari program studi pendidikan vokasional teknik mesin ini? Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Sulaiman Deni Ramdhani, saya Ketua Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Untuk tujuan dari pendidikan vokasional teknik mesin ini, sebenarnya kita berbicara tentang visi dulu ya, visi keilmuan. Jadi visi dari pendidikan vokasional teknik mesin yaitu mengembangkan program studi pendidikan vokasional teknik mesin yang berbasis teknologi smart and green, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, kompeten, dan berdaya saing seperti itu. Dan untuk pelaksanaan tujuan dalam proses kependidikannya, kami sesuai dengan Tridharma ya, kami menyelenggarakan pendidikan tentunya berbasis teknologi smart and green, kemudian penelitian, pengabdian, serta tata kelola untuk akuntabilitas di prodi seperti itu. Ya, itu berbicara visi misi ya Betul, Pak dari betul. program studi pendidikan vokasional teknik mesin. Betul. Jika berbicara untuk jangka panjang nih Pak, sebetulnya apa sih Pak yang hendak dicapai oleh jurusan ini, baik untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat luas? Oke, baik. Jadi sebenarnya profil lulusan dari program studi pendidikan vokasional teknik mesin adalah pendidik ya, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang praktisi industri dan wirausaha. Pendidik di sini bisa menjadi beberapa pengertian ya, terutamanya kami memang fokus kepada persiapan calon guru, calon guru pendidikan teknik mesin ya, kemudian instruktur ataupun juga trainer di industri seperti itu. Kemudian untuk praktisi sudah jelas untuk berkontribusi ya di bidang industri seperti itu. Dan untuk wirausaha juga sama. Jadi di pendidikan vokasional teknik mesin kami memiliki dua konsentrasi, ya, konsentrasi mesin dan konsentrasi otomotif. Jadi memang untuk persiapan mahasiswa nanti ketika menjelang lulus, kami membekali mahasiswa dengan sederet kompetensi, sederet soft skill, hard skill untuk mereka agar bisa berkontribusi ya di pendidikan khususnya di Banten, ya umumnya di nasional. Karena memang di Banten sendiri untuk kebutuhan guru produktif ya, khususnya mesin dan otomotif sampai detik ini itu cukup perlu perhatian ya, perlu menjadi suatu perhatian kita bersama. Karena masih banyak jurusan-jurusan produktif yang kaitannya dengan mesin, otomotif itu kekurangan guru ya.
saya temui beberapa kasus di sekolah hanya ada satu yang sesuai dalam satu jurusan. Kita tuh banyak sebenarnya cerita miris yang kaitannya kekurangan guru produktif seperti itu ya. Dan ini juga sebenarnya kita mengcapture di skala Banten ya. Di skala nasional pun sebenarnya guru produktif itu sangat dibutuhkan gitu ya. Dan di beberapa daerah juga pemenuhan guru mesin, guru otomotif itu masih sangat dibutuhkan. Dari pengalaman kemarin, untuk teman-teman alumni yang mendaftar CPNS, alhamdulillah semuanya keterima. Tidak ada satupun yang tidak masuk gitu ya. Yang mendaftar P3K kemarin, alhamdulillah dari alumni PVTM semuanya masuk seperti itu. Kemudian untuk praktisi industri, kami juga alumni-alumni sudah banyak berkontribusi ya di bidang manufaktur, kemudian di bidang trainernya gitu ya. Kemudian untuk wirausaha juga kami dari alumni banyak yang sudah punya bengkel mobil, bengkel motor seperti itu, dan ini membuktikan bahwa semangat kami untuk mencetak lulusan yang memang kami berupaya agar bisa profil lulusannya tercapai seperti itu melalui pendidikan yang kami selenggarakan seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan bisa tercapai. Iya, baik Pak. Itu kan tujuan yang diperuntukkan untuk mahasiswa ya Pak ya ke depannya. Nah mungkin itu juga tidak terlepas dari kurikulum yang dibentuk, yang diberikan untuk mahasiswa. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak kurikulum yang diterapkan di program pendidikan vokasional teknik mesin di FKIP Untirta ini? Oke, baik. Untuk saat ini kita menyelenggarakan kurikulum 2022. Insya Allah tahun ini revisi ya, kurikulum 2025. Yang mana untuk kurikulum yang kami terapkan itu kita ada berkolaborasi juga dengan industri. Jadi ada beberapa mata kuliah ya yang mengharuskan mahasiswa ke industri. Dan salah satunya ada praktek industri, jadi mereka dikirim ke industri untuk belajar budaya industri, belajar bagaimana iklim di industri seperti itu. Jadi selain PPLK, selain praktik pengalaman lapangan di sekolah ya, di SMK, untuk di PVTM juga kita mengirim mahasiswa untuk praktik industri di industri yang mereka minati. Karena kita ada dua konsentrasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau yang di otomotif berarti nanti industrinya industri otomotif, yang ya, permesinan nanti di industri mesin seperti itu. Oke, baik Pak. Nah berbicara terkait konsentrasi itu kan menjadi fokus program studi ya Pak ya. Nah boleh Pak diceritain lebih dalam itu bagaimana Pak untuk terkait fokus program studi pendidikan vokasional teknik mesin? Oke, jadi ada dua program, ada dua konsentrasi. Dan yang pertama permesinan dan yang kedua adalah otomotif seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk yang permesinan kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan guru di bidang teknik keahlian mesin, ya. Ada permesinan, kemudian ada pengelasan, ada gambar teknik, ada teknik mekanik industri seperti itu. Begitu juga dengan yang otomotif, kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan teknik keahlian otomotif ya di spektrum SMK seperti itu, untuk teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, kemudian bodi kendaraan, teknologi alat berat seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan di lapangan ya di SMK kita merangkum menjadi dua konsentrasi ya, dan dua konsentrasi ini kita fokuskan untuk mempersiapkan mereka berkontribusi di SMK sesuai dengan bidang keahliannya. Kalau yang otomotif bidang keahlian otomotif, yang permesinan bidang keahlian permesinan. Untuk menuju ke sana kami mempersiapkan mahasiswa dengan sedemikian rupa ya, mata kuliah, kemudian praktikum, dan ada juga kami kunjungan lapangan ke industri seperti itu untuk memperkuat pemahaman bagaimana ketika nanti di industri seperti apa. Oke, baik Bapak. Itu kan Bapak sudah menyinggung terkait industri ya Pak ya, bagaimana mahasiswa nanti bekerja setelah lulus kuliah. Nah dari jurusan pendidikan vokasional teknik mesin sendiri, bagaimana sih Pak memastikan mahasiswanya siap dengan keterampilan praktis yang relevan di pasar kerja? Oke, jadi untuk mempersiapkan agar mahasiswa ini memiliki keterampilan praktis ya, agar mereka siap di pasar kerja, kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya.
tahun 2024 kemarin kami berkolaborasi dengan United Tractors ya. Insya Allah nanti kita dalam proses menjadi binaan dari UT ya, United Tractors. Jadi untuk UT itu sebenarnya nanti kita bisa ke arah manufaktur juga, otomotif masuk juga seperti itu. Nah, kami mengembangkan semacam sekolah binaan. Kalau di SMK itu sekolah binaan, kalau kami perguruan tinggi binaan United Tractor seperti itu, dan kita berkolaborasi tidak hanya sebatas labeling binaan saja, tetapi kita berkolaborasi mengenai materi, kemudian kurikulum juga, kemudian hal-hal yang sifatnya teknis. Kita berkomunikasi juga tentang pembelajaran yang ada di sana seperti apa, seperti itu. Jadi itu salah satu aspeknya. Kemudian kami juga menyelenggarakan riset-riset berbasis teknologi terkini seperti itu ya. Kami kemarin berkolaborasi dengan beberapa jurusan ya, saya termasuk salah satunya. Kita mengembangkan reaktor biodiesel gitu ya untuk menghasilkan biodiesel, dan pernah kita publish gitu ya, di internet, dan sampai detik ini kadang saya masih dihubungi oleh konsumen gitu ya. Kami butuh biodiesel, tetapi skala kita masih skala lab sebenarnya. Untuk mass production kita belum sampai ke sana, tetapi untuk reaktor insya Allah bisa memproduksi dalam skala mungkin 50 literan kita masih bisa seperti itu. Kemudian kita juga ada beberapa riset yang lain ya terkait dengan energi baru terbarukan. Kita juga mengembangkan mobil listrik. Ya, mobil listrik kemarin sempat kita ikut lomba di bawah Kementerian PU ya, kita dipanggil dari sekian banyak universitas, kita salah satu yang dipanggil gitu ya, dan itu tidak banyak universitasnya yang dipanggil ke sana, cuma hanya mungkin di bawah 20 kalau tidak salah, 15 atau berapa gitu. Alhamdulillah kita ikut ke sana kemarin, dan sampai detik ini kita masih berupaya untuk mengembangkan mobil listrik tersebut, sehingga kita bisa berkontribusi juga untuk teknologi-teknologi terkini seperti itu. Kemudian kita juga pernah mengembangkan wine power ya. Selain itu untuk media pembelajaran, karena kita mindsetnya tidak hanya untuk alat-alat yang sifatnya teknis, tapi juga kita set sebagai media pembelajaran juga gitu ya, karena kan agar ruh kependidikannya tetap ada, ruh keteknikannya juga dapat gitu ya. Kemarin kita pernah mengembangkan wine turbin dan dipasang di gedung cecek di atap, di atas. Itu pernah kita pasang, uji coba segala macam, dan ya kita masih berupaya untuk menyempurnakan ya. Kemarin sempat bilahnya rusak, tapi kita masih dalam proses perbaikan seperti itu. Tidak hanya wine turbin, kita juga ada sistem hybrid ya, wine turbin dan solar panel gitu ya. Kita juga pernah mengembangkan itu. Kita terus berupaya untuk menghasilkan riset, menghasilkan kegiatan-kegiatan tidak hanya untuk kebutuhan menjawab kebutuhan dari prodi, tapi juga kita berupaya untuk menjawab dan menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan visi misi fakultas dan visi misi universitas juga seperti itu. Iya, baik Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya, bagaimana jurusan ini mempersiapkan mahasiswa untuk bisa memilih keterampilan praktis Pak untuk di dunia kerja nanti. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai peluang karir nih Pak. Sebenarnya gimana sih Pak peluang karir di jurusan pendidikan vokasional teknik mesin ini? Oke, untuk peluang karir ini sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Karena memang untuk kebutuhan guru SMK itu sampai detik ini saya kadang sering dihubungi oleh kepala sekolah ya, saya minta lulusan sekian orang gitu, saya minta lulusan sekian orang, dan saya belum bisa memenuhinya karena rata-rata lulusan itu sudah ada yang memesan gitu, dan mereka tuh sudah punya tempat gitu. Jadi untuk kebutuhan sendiri kami sampai detik ini tuh masih berupaya gitu ya. Makanya ini peluang besar sebenarnya untuk teman-teman dari siswa SMK ataupun SMA yang ingin menjadi guru, yang ingin menjadi praktisi gitu ya di bidang mesin otomotif. Saya kira ini peluang yang sangat besar karena kebutuhan guru sampai detik ini itu sangat besar, gitu ya. Tidak hanya di Banten gitu ya, terdekat mungkin ada kalau ke barat ke Sumatera gitu ya, kemudian ke timur juga daerah Jakarta dan lain sebagainya juga kita
sangat memungkinkan sekali untuk berkontribusi di keguruan. Selain itu juga untuk di dunia industri, saya kira Banten itu lumbungnya industri gitu ya. Tidak mungkin kita kekurangan tempat untuk mencari pekerjaan, tinggal kita mau nyari atau enggak. Karena pekerjaan itu ya harus kita jemput gitu ya. Dan saya yakin tidak sulit untuk mencari pekerjaan ya, seperti itu. Begitu juga dengan wirausaha. Memang untuk terkait dengan bidang pekerjaan, saya kira di pendidikan vokasional teknik ini sangat besar peluangnya. Tinggal nanti bagaimana mahasiswa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, baik Pak. Itu berbicara mengenai peluang karir ya Pak ya. Nah kita berbicara mengenai peran dari jurusannya ini Pak. Jadi gimana sih Pak sebetulnya program studi pendidikan vokasional teknik mesin ini membantu lulusan dalam memulai karirnya Pak? Oke, baik. Sebenarnya untuk memulai karir itu kita punya CDC ya. Tapi insya Allah di PTM kita juga ada divisi yang memperhatikan hal tersebut. Ya, kita nanti mungkin tahun ini mulai berjalan untuk pelatihan persiapan karir. Ya, ada dosen kami yang memang fokus di bidang karir ya, kepakarannya, sehingga kita mempersiapkan beberapa strategi untuk mahasiswa yang nanti sudah selesai menjadi lulusan. Sebelum mereka resmi menjadi lulusan, kita treatment terlebih dahulu sehingga mereka siap untuk menghadapi persaingan di dunia kerja ataupun siap untuk memasuki dunia kerja. Seperti itu. Karena memang yang kita ketahui juga ya, untuk karir ini kan tidak bisa kemudian kita menyepelekannya ya. Pengetahuan mengenai bagaimana caranya kita bersosialisasi, bagaimana caranya kita membuat mungkin lamaran kerja dan lain sebagainya. Walaupun itu saya kira di kami tidak menjadi hambatan gitu ya, karena rata-rata lulusannya sudah ada yang nge-tag gitu ya. Oh ini di SMK mana, ini di SMK mana, itu sudah pasti insya Allah dari lulusan kami sudah punya tempat seperti itu ya. Dan kami juga ada divisi pengembangan karakter mahasiswa. Ya, di jurusan kami ada, jadi saya sebagai kajur membuat divisi-divisi di bawah jurusan seperti itu. Ada banyak divisi dan salah satunya adalah divisi pengembangan karakter mahasiswa. Itu tujuannya untuk pengembangan skill ya, pengembangan soft skill sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik ya, salah satunya mungkin karakter building seperti itu. Kemudian bagaimana agar mahasiswa itu bisa lulus dengan tepat waktu, tetapi tidak hanya tepat waktu, ada tambahannya, berprestasi gitu ya. Kalau lulus tepat waktu itu saya kira target semua orang gitu ya, target yang sudah lazim. Tapi bagaimana tidak hanya lulus tepat waktu, tapi juga dengan prestasi. Nah, saya berupaya untuk bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa dengan kemampuan seperti itu ya, dan kami mengembangkan divisi pengembangan mahasiswa seperti itu ya, sehingga nanti harapannya mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang siap untuk ketika nanti saatnya bekerja mereka sudah bisa berkontribusi, sudah siap bekerja. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai sekarang kan teknologi udah maju banget ya Pak ya. Betul. Nah dari pendidikan vokasional sendiri, pendidikan vokasional teknik mesin sendiri, bagaimana sih Pak program atau proyek yang berbasis inovasi yang mendorong mahasiswa dari program studi ini tuh untuk berkreasi dengan teknologi terkini Pak? Oke, kami mengintegrasikannya salah satunya melalui riset. Ya, jadi riset-riset mahasiswa berkolaborasi dengan riset dosen, termasuk saya sendiri juga mengembangkan augmented reality untuk media pembelajaran, digital teaching material. Saya sudah punya beberapa buku berkolaborasi dengan mahasiswa ya, hasil karya riset. Kemudian juga integrasi dengan 3D printing. Kita punya 3D printing dan itu kita bisa membuat apapun, gitu ya. Terakhir kemarin saya diminta buat tengkorak. Jadi ada dosen kolega dari kedokteran minta dibuat tengkorak, gitu kita buat tengkorak, miniatur. Nah, tidak hanya sebatas itu, kita bisa buat part. Dulu pernah kita buat wine turbine juga, kita buat water turbine juga gitu ya, dari 3D printing tersebut. Jadi kita mau buat gelas pun bisa.
tinggal siapkan gambar untuk gelas ini gitu ya, kemudian kita cetak gitu, buat logo, buat apa segala macam, tapi bentuknya 3D gitu ya, itu juga bisa seperti itu. Jadi kita berupaya untuk membuka wawasan mahasiswa agar tidak ke teknologi konvensional. Bukan berarti teknologi konvensional itu selamanya buruk ya, tidak. Tapi kan ada plus minusnya. Dengan teknologi yang sangat pesat sekarang, saya kira mahasiswa butuh juga dibukakan wawasannya untuk mengintegrasikan, khususnya di riset ya. Kita mengintegrasikan teknologi-teknologi terkini gitu ya, augmented reality, kemudian 3D printing, kemudian ini dalam proses juga insya Allah untuk riset virtual reality masih dalam proses gitu ya. Kemudian juga IoT, kemarin kita mengembangkan sistem hybrid wind turbine dengan solar panel gitu ya. Ya kita berupaya untuk membuka wawasan mereka dengan integrasi melalui penelitian seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya tadi Bapak sudah banyak menjelaskan terkait bagaimana mahasiswa untuk diintegrasikan untuk bisa memakai teknologi terkini ya Pak ya. Nah selanjutnya dari sepenglihatan Bapak sendiri nih Pak, sejauh mana sih Pak pengalaman belajar mahasiswa dalam menggunakan teknologi terkini seperti ada IoT, otomatisasi atau AI ya Pak ya, kalau sekarang terkenalnya kecerdasan buatan, itu gimana Pak? Kalau saya lihat mahasiswa sekarang itu pembelajaran yang cepat sebenarnya, pembelajaran yang cepat. Jadi ketika kita hanya butuh memantik saja, mengarahkan gitu ya. Walaupun mereka pembelajaran yang cepat, tapi ada sisi yang lain gitu ya. Kadang mereka lebih cepat menyerah. Makanya kita sebagai dosen terus berupaya untuk memantau dan memotivasi gitu ya, agar si mahasiswa ini bisa menyelesaikan proyek-proyek yang ditargetkan. Karena saya kira dengan teknologi saat ini yang pesat sekali gitu ya, kita mau buat apa aja itu selesai sekarang. Kalau dulu mungkin butuh berminggu-minggu, sekarang dalam hitungan jam selesai gitu ya. Baik itu kaitannya dengan reference tool ataupun dengan yang lainnya, saya kira kemudahan AI ini sangat luar biasa. Tetapi memang perlu kebijaksanaan dalam menggunakannya gitu ya. Karena saya yakin generasi sekarang itu screen time-nya sangat tinggi ya. Tidak hanya melihat laptop, tapi juga handphone. Nah, harapannya handphone ini juga bisa digunakan untuk tugas kuliah gitu ya. Karena kemarin juga untuk pengembangan augmented reality kita juga integrasi dengan handphone. Jadi kita mengembangkan aplikasi ya melalui handphone. Memang butuh dua device. Yang satu handphone untuk scan barcode gitu ya, atau scan gambar apapun, nanti muncul 3D-nya gitu ya. Pernah? Belum ya? Belum, tapi kayaknya pernah lihat. Pernah tahu? Iya, pernah tahu ya. Jadi ketika kita scan keluar gambar 3D-nya, itu bisa mengeluarkan suara, itu bisa di breakdown gambarnya segala macam. Jadi ketika kita ingin memahami mesin, tidak harus kemudian kita ngebongkar mesin secara langsung. Kita kembangkan saja sebuah teknologi augmented reality ini, kemudian kita buat gambar. Memang modalnya gambar, ya kita harus punya kemampuan gambar teknik yang kuat. Kita buat gambar, kita buat part dan komponennya secara detail, gitu ya. Kemudian nanti kita untuk diintegrasikan ke augmented reality-nya mau seperti apa? Apakah mau pecahan gitu ya? Ketika kita scan dia berbicara, kemudian nanti dia mecah, dijelaskan satu-satu, ada suara segala macam. Itu bisa. Jadi itu bisa disetting sama kita ya Pak, sesuai keinginan. Itu bisa disetting. Jadi sekarang itu saya kira keterbatasan itu sudah mulai menipis, walaupun batasan tetap ada gitu ya. Tetapi keterbatasan itu sudah mulai yang dulu mungkin terbatas, sekarang sudah semakin berkurang. Ya bukan hilang, tapi berkurang. Dan kembali ke bagaimana si mahasiswa ini memanfaatkan peluang ini, potensi ini untuk sebesar-besarnya manfaat. Seperti itu. Ya, baik. Luar biasa sekali Bapak untuk melihat bagaimana pengalaman mahasiswa ya Pak yang menggunakan teknologi terkini. Selanjutnya berbicara mengenai fasilitas nih Pak. Saya melihat di depan di lingkungan FKIP Untirta teman-teman ada bengkel baru yang tertera itu ada pendidikan vokasional teknik mesin. Nah, boleh Pak diceritakan? Oke, betul. Alhamdulillah kemarin kita dapat fasilitas baru ya berupa bengkel
otomotif ya, Iya. bengkel untuk servis kendaraan. Dan setelah saya benchmarking juga ke beberapa bengkel resmi, alhamdulillah alat kita tidak kalah. Oh iya. Dan bahkan ada beberapa alat yang di bengkel resmi nggak ada, di kita ada. Oh justru di kita punya Pak. Bahkan lebih lengkap. Seperti itu. Dalam beberapa hal ya, Iya. alat-alat besarnya kita alhamdulillah jauh lebih lengkap gitu ya. Tinggal nanti memang bagaimana kita memanfaatkan bengkel tersebut gitu ya. Tapi dengan bermodal bengkel kendaraan ringan tersebut, saya kira itu jadi suatu hal yang sangat baik untuk kita gitu ya, dalam pengembangan kompetensi untuk konsentrasi otomotif gitu ya. Karena memang peralatannya cukup canggih, Iya. gitu ya, cukup canggih dan besar-besar dan mahal-mahal sebenarnya gitu ya. Insya Allah semoga nanti kita bisa mengembangkan bengkel tersebut untuk kemaslahatan gitu ya, untuk bagaimana mahasiswa bisa memiliki kemampuan-kemampuan untuk di bidang otomotif semakin baik. Selain itu juga insya Allah nanti tahun ini ada beberapa pengadaan yang lainnya seperti itu ya, ada shaking machine untuk kaki-kaki, kemudian untuk car wash juga di depan bengkelnya. Iya. Jadi kita mau buat mungkin semacam one stop place ya, dalam konsep teaching factory. Ya, jadi untuk bengkel di depan nanti insya Allah kita setting teaching factory. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran, tapi ada budaya industri yang kita injek ke sana seperti itu. Jadi mahasiswa tidak hanya sebatas belajar, tapi kita bawa iklim industri ke bengkel tersebut. Ah, iya. Jadi mereka bisa memahami, oh ternyata di industri itu seperti ini. Ya, jadi dengan adanya iklim teaching factory, ya saya yakin untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan itu akan jauh lebih siap ketika nanti mereka bisa berkontribusi di bidang pendidikan, khususnya di bidang teknik otomotif ya, ataupun di praktisi otomotif seperti itu. Selain itu juga kita ada international welding training. Itu kita ada sekitar 26 welding booth dan insya Allah terstandarisasi ya untuk pengelasan SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, kita insya Allah bisa seperti itu. Dan fasilitas itu juga untuk menunjang teman-teman konsentrasi permesinan. Iya. Seperti itu. Jadi tidak hanya otomotif gitu ya, yang permesinan juga Iya. juga banyak alat yang kita sediakan seperti itu. Dan insya Allah kita juga berkolaborasi dengan P3MI untuk persiapan tenaga kerja ke luar negeri gitu ya. Jadi ya itu untuk pembelajaran juga bagi mahasiswa gitu ya. Sehingga potensi-potensi itu memang kita buka sehingga mahasiswa bisa tidak hanya melihatnya dari view yang kecil, tapi view yang lebih global seperti itu. Kita juga ada CNC, ya ada uji tarik. Kita juga punya welding simulator. Jadi sebelum pembelajaran praktik gitu ya, kita bisa belajar dulu welding simulator. Kita pakai kacamata virtual reality. Oh iya. Kemudian ada teman-teman yang lainnya bisa lihat pakai layar. Kemudian nanti praktek gitu ya. Seakan-akan ngelas. Jadi kita milih, kita milih tempatnya pengen di mana. Oh, kita pengen tempatnya di dermaga. Ya, kita pilih, kita setting dulu di awal. Kemudian prosesnya apa? Oh, prosesnya SMAW contohnya. Kita pilih segala macam. Kemudian kita nanti bisa memvirtualkan kegiatan tersebut. Oh. Pakai kacamata. Iya. Kemudian ya kita seakan-akan sudah di dermaga gitu. Ada objek untuk dilas, ya kita belajar pengelasan segala macam. Dan itu bisa dilihat travel time-nya, kualitasnya segala macam. Nanti mereka belajar, oh berarti nanti ketika real di lapangan ngelas, oh saya harus kayak gimana nih? Oh saya tadi kecepatan, oh nanti berarti harus agak lambat. Oh saya tadi seperti apa? Nanti hasilnya bisa dianalisis. Itu semua peralatan tadi ada di lab terpadu ya di Sindang Sari, dan beberapa alat kita dapat support dari alat-alat revitalisasi PTNBH untuk Untirta seperti itu ya. Ada juga tadi saya sudah bilang ya uji tarik ya, uji tarik. Jadi bisa juga gitu ya, tidak hanya untuk riset-riset mahasiswa, sebenarnya untuk industri juga bisa. Ya skalanya untuk industri juga bisa. Jadi kita bisa juga menerima proyek-proyek dari industri gitu ya, selain untuk pembelajaran, untuk riset dan lain sebagainya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya.
fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Tapi saya pengen nanya sih Pak, bengkel baru itu terbuka untuk umum atau seperti apa Pak? Apa untuk mahasiswa Untirta nih Pak, boleh servis apa gitu di bengkel baru? Bengkel di depan itu terbuka untuk umum. Oh iya. Ya, untuk sivitas, ya untuk dosen, untuk karyawan, untuk mahasiswa. Oh iya, kita juga ada dyno test. Dyno test itu untuk mengetahui performance kendaraan. Itu saya kira cukup langka ya alat itu. Jadi biasanya sih alat itu dipakai sama teman-teman yang suka modif, ya. Iya. Karena dia mengukur performance kendaraan, torsinya berapa, segala macamnya, merubah settingan, kemudian kendaraannya bisa lebih cepat atau lebih irit, lebih ini itu segala macam. Kita punya dyno test untuk kendaraan seperti itu. Tidak hanya mobil ya, motor kita juga punya. Jadi motor sama mobil kita punya dyno test. Nah itu teman-teman tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Kajor dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin sendiri, bahwa bengkel baru ini diperuntukkan untuk umum. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa Untirta jangan jauh-jauh kalau misalkan mau servis motor atau mobil ya Pak ya. Tinggal datang ke bengkel baru yang ada di FKIP Untirta. Nah mungkin Bapak sebelum ditutup boleh Pak disampaikan kepada siswa-siswa di luar sana yang ingin berkuliah atau masuk di jurusan di Fakultas FKIP Untirta. Baik, terima kasih. Jadi bagi siswa-siswi SMA, SMK, jangan ragu untuk bergabung dengan keluarga besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jangan ragu untuk bergabung dengan jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, karena insya Allah kami sangat potensial ya untuk mengembangkan keilmuan di bidang teknik mesin dan teknik otomotif untuk bisa menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang praktisi, dan untuk menjadi seorang wirausahawan di masa depan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak juga hari ini telah bergabung untuk mengisi podcast FKIP ya Pak ya di pagi hari ini. Untuk teman-teman mudah-mudahan podcast FKIP ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi dan bisa menambah wawasan baru ya untuk teman-teman yang menonton. Baik, saya Bilkis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.